Jepang ternyata nggak seaman itu. Seorang turis perempuan dari Ukraina menemukan pria di bawah kasur hotelnya. What? Hi everyone, welcome back to Naz and Love. Siapa di sini yang juga suka traveling kayak aku? Mungkin solo traveling bahkan. Jalan-jalan keliling dunia, negara-negara yang baru, tempat-tempat yang baru. Mungkin bahkan traveling sendiri, solo traveling. Selain keindahan dan keseruan yang kita dapatkan, kadang-kadang ada keanehan yang bisa terjadi juga. Baru-baru ini, ada seorang turis dari Ukraina yang menceritakan ceritanya di Jepang. Negara yang kita semua anggap sangat amat aman. Bahkan menurut aku tuh Jepang salah satu negara yang orangnya tuh baik-baik banget. Tapi ternyata enggak buat seorang perempuan ini. Namanya Natalie. Natalie adalah solo traveler. Dia datang dari Ukraina untuk jalan-jalan sendiri di Jepang. Dia memilih hotel bernama Apa Hotel di Tokyo. Hotel yang terlihat sangat amat bagus, legit, dan kayaknya nyaman untuk dia. Hari pertama dia datang ke Tokyo dan nginep di Apa Hotel, tidak ada yang terjadi. Semua nyaman-nyaman saja. Di hari kedua, setelah dia berjalan-jalan keliling Tokyo, foto-foto, sightseeing, bikin konten, dia kembali ke kamarnya di hotel ini pada jam 7.30 malam. Lalu seperti biasa saja, dia membuka bajunya, dia siap untuk beristirahat. Terus dia baru merasakan ada bau yang aneh. Tadinya dia kira, oh mungkin dari rambut aku kali ya, atau mungkin dari kasurnya. Tapi ternyata dia realize bahwa itu datangnya dari bawah kasur dia. Ada joke di luar negeri kalau kita ngelihat ke bawah kasur itu kita bisa melihat seorang mayat atau jenazah. Nah, dia mikir sambil guyon aja, gue ngeliat ke bawah kali ya gitu. Setelah dia melihat ke bawah, ternyata beneran ada mata yang melihat dia balik. Dia melihat seorang pria Asia di bawah kasurnya. Jelas reaksinya dia teriak, lalu dia lompat. Pria itu keluar dari bawah kasur, terus dia melototin Natalie balik selama 3 detik. Tangan Natalie bergetar semua, badannya udah nggak tahu apa yang dirasakan. Aneh banget, dia juga takut. Dia merasa hidupnya berakhir. Laki-laki itu teriak balik dan lari keluar dari kamar Natalie. Lalu Natalie melaporkan ini ke administrasi hotel dan menelpon polisi. Mereka menemukan power bank dan USB cable di bawah kasur Natalie. Natalie menanyakan ini semua ke pihak hotel, kenapa ini bisa terjadi, dan mereka tidak bisa menjawab Natalie sama sekali. Dan mereka, hotel ini bilang bahwa polisinya tidak akan bisa menemukan siapa laki-laki ini karena tidak ada kamera yang merekam kejadian ini. Akhirnya setelah Natalie ketakutan dan tidak yakin dengan keadaan yang ada di Apa Hotel, dia pindah ke hotel lainnya dan meminta full refund dari hotel ini. Tapi sebenarnya respon yang dikasih hotel pun tidak baik karena sehari setelahnya pun tidak ada email yang masuk, tidak ada kontak yang dihubungi. Dan sisa dari trip itu bukan trip yang menyenangkan untuk Natalie. Dia masih bergetar, dia masih takut, dia masih bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Bahkan Natalie itu sampai minta tanggung jawab dari hotel apa ini tentang apa yang terjadi karena itu berdampak secara psikologis. Dan Natalie meminta 1.600 US dollar, tapi hotelnya menolak karena itu bukan bagian dari tanggung jawab mereka. Dan ini membuat Natalie berpikir, kenapa seseorang bisa sampai masuk ke kamarnya, sampai tahu bahwa Natalie ini sendiri di kamar itu, dan gimana sebuah hotel tidak bisa bertanggung jawab atas hal yang sangat menegangkan dan melanggar hukum ini. Serem banget nggak sih guys? Di Jepang loh ini terjadinya. Negara yang sangat aman untuk semua orang sebenarnya, tapi masih ada aja kejanggalan-kejanggalan yang bisa terjadi, keanehan-keanehan yang bisa terjadi, apalagi ke turis perempuan. Dari sini kita coba membedah hal-hal yang bisa terjadi ke siapapun ketika traveling. Ternyata banyak guys. Cerita serupa juga terjadi ke seorang pramugari Air India yang diserang oleh pria misterius yang menyusup ke kamar hotelnya. Kejadiannya tahun lalu 15 Agustus 2024 jam 1.30 pagi. Dan kalau kalian mikir oh ini wajar aja terjadi karena di India, kalian salah karena ini terjadinya di Hotel Radisson Red deket Bandara Heathrow di London. Hotel yang sering banget dipakai untuk para kru maskapai untuk beristirahat. Namun di malam itu hotel yang harusnya menjadi tempat aman menjadi tempat insiden yang sangat mengerikan. Pramugari ini sedang tidur. Lalu seorang pria tunawisma berhasil masuk ke kamarnya
dengan akses kartu yang nggak tahu dia dapat dari mana. Korban terbangun, terkejut, lalu dia langsung diserang. Pria tersebut memukulnya dengan gantungan baju dan bahkan menyeretnya di lantai ketika korban mencoba melarikan diri. Tapi untungnya teriakan korban didengar oleh rekan-rekannya yang menginap di kamar sebelah. Mereka langsung berlari dan membantu pramugari ini menyelamatkan korban dan menahan pelaku hingga polisi tiba. Setelah kejadian itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan akibat luka-luka yang dia dapatkan. Gak cuma luka-lukanya aja, tapi juga traumanya. Pihak Air India menyatakan mereka sangat prihatin dan memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan layanan konseling. Dan sekarang pun Air India krunya itu tidak diinapkan di Red Radisson lagi, tapi di hotel lain. Dan ternyata para kru Air India ini sebelumnya sudah mengeluhkan hotel Red Radisson di Heathrow London ini, karena mereka kurang nyaman dengan kondisi koridor yang gelap, resepsionis yang sering jarang berjaga, dan ditambah adanya orang asing yang mencoba masuk ke kamar mereka. Tapi sayangnya komplain ini tidak direspon dengan baik oleh pihak hotel. Peristiwa selanjutnya itu nggak kalah mengerikannya. Seorang turis Spanyol diperkosa bergantian oleh 7 pria di India. Serem banget gak sih? Perempuan ini berkewarganegaraan Brazil dan Spanyol. Namanya Fernanda. Dan dia ramai-ramai di distrik Dumka, negara bagian Jharkhand di India. Dan ini terjadi pas dia lagi sama pasangannya, namanya Vicente. Dia terpaksa berkemah di pinggir jalan karena pada malam itu dia tidak menemukan hotel. Di tengah malam, mereka diserang secara brutal. Vicente dihajar oleh helm dan batu sehingga kepalanya tuh luka parah banget. Sementara Fernanda, perempuannya, diperkosa bergantian oleh 7 pria. Keduanya ditemukan pada kondisi babak belur oleh polisi sekitar pukul 11 malam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian, mereka sempat mengunggah sebuah video di Instagram yang isinya adalah kesaksian mereka. ¿Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie? Reventar la boca. Estamos en el hospital. Tapi kemudian gak lama setelah itu dihapus dan diganti dengan video terima kasih atas dukungan publik yang mereka terima. Polisi India berhasil menangkap 3 pelaku, sementara 4 lainnya masih dalam proses pencarian. Kasus ini pastinya membuat publik sangat amat marah dan menyoroti tingginya angka kekerasan seksual terhadap turis perempuan di India. Dan nyatanya di India itu karena ada lemahnya sistem hukum, stigma terhadap korban, dan rendahnya tingkat pemidanaan kepada pelaku, ini membuat kasus-kasus serupa tuh banyak sekali yang tidak terungkap. Dan ini kayaknya udah bukan berita lagi ya untuk kita bahwa di India itu sering sekali terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan untuk warga lokal maupun turis yang datang ke India. Kalau kita tadi udah keliling dunia, sekarang kita coba bahas yang terjadi di Indonesia pada turis-turis yang datang. Yang sempat viral juga, ada turis Singapura yang sedang berjalan-jalan di Braga, Bandung, menjadi korban pelecehan. Dan ini terjadi ketika dia lagi ngevlog. Jadi kebetulan banget terdokumentasikan. Ada 3 remaja laki-laki yang terekam mengikuti korban. Awalnya menyentuh tas, tapi selanjutnya menyentuh bagian belakang tubuh korban. Aksi ini sangat terekam jelas dan diunggah sendiri oleh korban ke YouTube dan akhirnya viral. Pelaku yang melakukan ini masih 17 tahun dan kesaksiannya itu dia bilang dia penasaran karena korban berbahasa Inggris. Mereka melakukan aksi ini setelah keluar tidak lama dari acara nonton bareng sepak bola. Untungnya kepolisian Bandung bertindak cepat dan menangkap para pelaku ini. Korban kemudian menyatakan bersedia menyelesaikan kasus ini dengan cara yang damai, dengan syarat para pelaku melakukan permintaan maaf secara pribadi maupun secara online. Dan kasus berikutnya yang terjadi juga pada traveler itu masih di Indonesia dan ini juga sempat viral banget, yaitu YouTuber Korea yang mendapatkan perlakuan genit saat dia lagi traveling ke Manado. Nama YouTubernya adalah Jia dan kejadian ini lagi-lagi terekam di video yang dia upload di YouTube. Kejadiannya ini berawal ketika dia mendatangi sebuah restoran sebelum dia mau pergi ke Bunaken. Lalu terpantau ada 2 pria yang mengajak Jia untuk bergabung di mejanya. Orang Korea yang biasanya innocent itu langsung mendatangi dan bergabung di meja kedua pria ini. Lalu berbagai pertanyaan bermunculan, termasuk di mana dia menginap, bahkan meminta nomor HP Jia. Tapi yang lebih mencengangkan adalah bagian di mana salah satu pria itu mengajak Jia
dia untuk datang ke kamar hotelnya. Video tersebut menjadi sangat viral dan menuai reaksi yang keras dari netizen. Dan setelah viral dan orang-orang mencari tahu siapa ini, bahkan kepolisian juga ikut terlibat, itu salah satu dari dua pria ini adalah seorang ASN daerah bernama Asri Damuna. Dia adalah kepala kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pihak Kementerian Perhubungan langsung bertindak atas hal ini dan membebas tugaskan Asri atau alias dipecat. Dan jika memang terbukti salah, Asri terancam akan mendapat sanksi yang tegas karena dianggap tidak menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara. Yang menarik, alasan Asri melakukan ini adalah dibilang katanya videonya itu kemungkinan besar diedit dan mengklaim tidak ada niatan untuk menggoda. Dia hanya memberikan izin untuk Jiah menginap di hotelnya. Jujur menurut aku itu agak freak. Tapi lagi-lagi kejadian kayak tadi itu semua bisa terjadi ke siapapun dimanapun. Di negara yang paling aman sekalipun hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ini kenapa traveling itu bukan cuma tentang seru-seruan tapi juga tentang bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena pastinya kalau kita lagi di negara orang, semua juga jadi lebih rumit untuk kita karena kita nggak tahu peraturan dan lain sebagainya. Jelas yang bisa aku kasih tahu adalah cari pertolongan paling dekat. Kalian di hotel berarti minta staff yang terdekat. Kalian lagi di jalan minta bantuan sekitar atau kalau bisa polisi, satpam, petugas yang ada di sekitar. Dan jangan takut untuk berteriak, bereaksi karena reaksi kalian itu yang akan disorotin oleh orang lain. Dan menariknya kalau kalian perempuan dan ingin traveling sendiri, itu ada 5 negara yang sebenarnya paling aman untuk solo traveler perempuan. Pertama ada Islandia, atau dalam bahasa Inggrisnya Iceland. Negara ini tuh keamanannya paling tinggi, kriminalitasnya sangat rendah, mereka sangat mendukung kesetaraan gender. Sama itu katanya negara ini juga sangat ramah dan tenang. Jujur aku belum pernah ke sana tapi aku pengen banget one day visit Islandia. Negara yang kedua itu adalah Finlandia, salah satu negara favorit aku di dunia ini. Karena benar-benar kerasa banget kejahatannya rendah, bahkan mungkin sampai nggak kerasa ada kejahatan sama sekali. Sistem hukumnya juga sangat baik, kota-kotanya itu sangat ramah untuk kalian jelajahi, dan pokoknya sangat traveler friendly. Negara berikutnya yang paling aman untuk perempuan di nomor 3 itu ada Jepang. Lagi-lagi negara yang semua pikir aman. Sebenarnya Jepang itu keamanannya sangat tinggi, transportasi umumnya juga sangat teratur, dan orang-orangnya tuh sangat menghargai sopan santun. Lalu di nomor 4 ada Kanada. Kejahatan di sana juga sangat rendah, mereka juga sangat ramah terhadap wisatawan. Mereka punya kota-kota besar juga yang sangat aman. Nomor 5 ada Selandia Baru atau New Zealand. Karena keamanan juga sangat tinggi, banyak aktivitas alam yang sangat menyenangkan, tapi juga aman dan juga menenangkan. Tapi lagi-lagi guys, mau dikatakan seaman apapun, kita tetap harus siaga untuk diri kita sendiri, apalagi kalau kita perempuan. Jadi kalau kalian gimana? Pernah nggak ngalamin hal-hal pelecehan atau yang serupa ketika kalian lagi jalan-jalan atau traveling? Boleh banget share cerita kalian di komen di bawah dan kita bisa diskusi di situ. Atau boleh juga kalau nggak mau melakukan komentar, boleh banget di like, share, subscribe, do all of those stuff, dan follow aku juga di social media platforms aku semua @nasjudge, and I'll see you guys on the next video.